Halo, makasih udah mampir ke channel aku, Sulistiawatiar. Sebelumnya, Emina Sun Battle ini tuh improve formula atau new upgrade. Ini buat perbedaannya lebih detailnya bisa nonton di video ini ya. Sebenarnya menurut aku buat yang varian yang oranye ini dia tuh lebih lembab, jadi kayak lebih cocok buat kulit yang cenderung ke dry skin. Tapi jangan khawatir, jangan sedih buat kulit kamu yang cenderung berminyak, karena sekarang Emina baru launching lagi untuk varian Sun Battle-nya. Jadi ini dia untuk produk terbarunya Emina dari Sun Battle juga. Yang ini tuh dikhususkan bisa membantu untuk merawat jerawat, dan pastinya juga feelsnya tuh nggak selembab yang oranye ini. Kalau misalnya kamu mau video battle perbandingannya, boleh komen di bawah ya. Nanti kalau misalnya beberapa dari kamu ada yang mau, kemungkinan besar bakal aku coba bikin video perbandingannya. Untuk nama produknya adalah Emina Sun Battle Acne Clear Cica Plus Allantoin, mengandung SPF 35 PA+++. Pas aku beli tuh baru ada satu ukuran, baru ada yang 50 ml ini, jadi waktu itu sih belum ada ukuran kecilnya ya. Jadi seperti ini untuk yang ukuran besarnya. Untuk yang ukuran besarnya tuh dia nggak dapat kardusnya ya, langsung tube dari produknya aja. Tapi untuk informasi dari produknya tuh udah lengkap banget sih, tertera semua ya di tube-nya. Isinya ada 50 ml, untuk harganya sekitar 30 ribuan. Ini bener-bener murah banget sih untuk isi sebanyak ini, dan juga cuma 30 ribuan doang. Buat kamu yang mau cek produknya, linknya ada di kolom deskripsi ya. Untuk highlight ingredients-nya, jadi di sini dia mengandung cica, allantoin, dan niacinamide yang klaimnya itu menenangkan kemerahan, oil control, melawan masalah kulit berjerawat, sekaligus memperbaiki skin barrier untuk kulit berjerawat terjaga dan terlindungi. Dari stikernya juga ini jelas banget ya, dia tuh acne prone and sensitive skin friendly, airy and comfortable texture. Jadi intinya si sunscreen ini tuh dia ada klaim tambahan bisa membantu untuk merawat kulit yang sedang berjerawat. Dan pastinya bisa banget dipakai buat yang kulitnya sedang berjerawat, karena sunscreen ini juga dia tuh non-acnogenic dan juga non-comedogenic. Sunscreen yang gak mengandung alkohol, gak mengandung perfume juga, jadi ini bisa banget dipakai buat yang kulitnya sensitif. Tapi pas aku lihat di kandungan full komposisinya tuh niacinamide-nya ada di urutan 2 ya, termasuk lumayan tinggi ya buat kandungan niacinamide-nya. Menurut aku ini tuh teksturnya lebih ke lotion yang creamy. Pas awal dikeluarin tuh pokoknya kelihatan teksturnya tuh thick, tapi pas di blend tuh feelsnya ternyata melts dan ada kesan watery-nya, tapi tetap menurut aku bukan yang watery banget, bukan yang basah banget. Jadi intinya pas di blend tuh masih kerasa feels creamy dari si sunscreen-nya. Sunscreen-nya gampang di blendnya, tapi menurut aku ini tuh butuh waktu buat ngeset dan butuh waktu buat meresap ya. Jadi intinya nggak cepet gitu ngesetnya menurut aku. Terus pas udah ngeset juga ini feelsnya tuh nggak lengket, terus nggak perih di mata, juga nggak ada white cast-nya. Oh iya, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk kamu yang udah bantu support aku dengan cara like dan juga subscribe channel ini. Untuk finishnya, menurut aku finishnya lebih ke satin ya, jadi finishnya tuh nggak sampai ke matte kalau menurut aku. Dan aku pribadi tuh kayak suka banget sama finish satinnya itu, jadi kayak ada natural glow-nya, kelihatan kayak kulit sehat gitu finishnya tuh, kayak healthy glow finish gitu. Karena dia tuh teksturnya lotion yang cenderung ke creamy, jadi aku ngerasa ini tuh feelsnya kayak berasa kayak ada lapisan di atas kulit, maksudnya kayak bikin lapisan kayak ada seal di atas kulit gitu ya. Karena pas dibilas pun aku ngerasa ini tuh sunscreennya tuh kayak luruh, kayak melts gitu, tapi ini aman sejauh ini, bener-bener gak peeling di kulit aku. Sunscreennya tuh masih termasuk nyaman, masih termasuk ringan, cuma menurut aku gak seringan tekstur sunscreen yang gel atau lotion yang bener-bener water base, yang bener-bener basah banget. Menurut aku gak seringan itu buat tekstur ini, tapi tetap menurut aku masih ringan, nyaman di kulit, dan buat aku pribadi ini sunscreennya gak berat. Aku gak expect sih ternyata untuk sebuah sunscreen yang ada acne care-nya, ini tuh termasuk enak banget lembabnya. Kalau misalnya dibilang apakah super duper melembabkan, menurut aku enggak ya, masih lebih lembab sunscreen yang emang dia tuh klaimnya buat dry skin gitu. Tapi tetap menurut aku ini sunscreen acne care yang paling lembab di antara sunscreen buat kulit berjerawat lainnya. Sebagian besar produk-produk sunscreen yang untuk
acne skin itu kebanyakan tuh sama sekali tidak melembabkan kulit aku, malah ada beberapa yang cenderung kering. Tapi kalau ini sama sekali nggak kering, malah ada efek lembabnya yang ringan. Sebenarnya kalau dirasa-rasain lagi tuh sebenarnya ada sedikit banget perasaan, kayak sedikit perasaan ketariknya, tapi kayak bener-bener minim banget, hampir nggak ketarik. Pokoknya aku masih bener-bener nyaman banget pakai sunscreen ini ketika bare face atau nggak pakai skincarean dulu sebelumnya. Pakai ini doang tuh udah enak dan nyaman banget. Apalagi kalau misalnya kulit kamu oily skin, menurut aku ini udah lembab banget ya si sunscreennya ini. Dan entah kenapa, walaupun sebenarnya dia tuh bukan tipikal yang lembab banget, tapi aku ngerasa dia tuh kayak ada ngasih efek kenyal di kulit aku, terus kayak berasa lebih halus juga. Aku suka bukannya sama after feels dari si sunscreennya ini. Ini sunscreennya di aku tuh nggak kusam, terus ini juga sunscreennya ada kemampuan buat nahan minyaknya. Minyaknya menurut aku cenderung dikit ya, gak yang kayak kilang minyak banget, tapi kalau mau dibandingin emang gak senahan minyak itu kalau misalnya dibandingin sama sunscreen acne lainnya, tapi tetap menurut aku masih ada kemampuan buat nahan minyaknya. Ini tuh produknya gampang banget dibilas dengan air mengalir. Pas dibilas itu berasa kayak sunscreennya juga luruh. Jadi sunscreen ini tuh wudhu friendly, gampang dibilasnya. Sunscreen ini dia tuh mengandung SPF 35 PA+++, jadi bakal lebih ideal buat dipakai di indoor atau di rumah aja, atau masih bisa dipakai di outdoor, tapi kegiatannya tuh kayak cuman keluar sebentar doang atau kayak cuman pergi sebentar doang dan nggak yang terlalu intens banget. Yang penting pakainya tuh sesuai takaran 2 jari dan jangan lupa juga rajin reapply sekitar 2-3 jam sekali. Maaf, ini aku take di hari yang berbeda, soalnya aku mau nambahin sedikit poin lagi buat review si Emina Sun Battle ini. Mungkin ada sedikit minus yang aku rasain dari produk ini, cuman minusnya masih tertoleransi banget. Jadi kalau di aku ini, sunscreen Emina ini ada kayak potensi bikin keringetan, jadi agak sedikit gerah di bagian hidung sama di daerah mulut aku. Tapi kalau dari segi tekstur tuh menurut aku masih termasuk kategori yang ringan ya. Ini juga nggak nyumbat pori-pori aku, nggak bikin komedoan juga. Oke, jadi kesimpulannya untuk sunscreen Emina yang acne clear ini lebih cocok untuk jenis kulit apa? Menurut aku ini bisa banget dipakai buat all skin types ataupun yang kulitnya kombinasi. Jujur aku suka banget, seneng banget sama sunscreen ini karena kebanyakan sunscreen yang buat acne skin, acne care gitu rata-rata tuh kebanyakan buat kulit berminyak semua rata-rata. Nah, akhirnya aku nemuin juga sunscreen yang bisa buat merawat kulit yang sedang berjerawat tapi bisa buat all skin types dan termasuk untuk kulit yang cenderung kering kayak aku. Ini bisa banget dipakai buat yang kulitnya sensitive skin, gak ada alkoholnya dan gak ada parfumnya juga. Kalau misalnya kamu ngerasa yang formulasi barunya itu yang oranye tuh misalnya terasa terlalu lembab di kamu bisa coba pakai yang ini. Oh ya, kalau misalnya ada pertanyaan, Kak, kalau misalnya kulit aku lagi nggak berjerawat, apakah boleh pakai sunscreen ini? Kalau menurut aku, tapi balik lagi ya, cocok-cocokan dan reaksinya di tiap orang tuh bakal beda-beda. Menurut aku masih boleh dan masih bisa, selama nggak nimbulin efek negatif apapun di kulit kamu tuh masih bisa. Kalau misalnya kamu ada pertanyaan yang belum aku bahas di video ini, boleh komen aja. Kalau misalnya kamu belum coba, apakah kamu tertarik buat cobain? Dan kalau misalnya kamu udah coba, boleh juga sharing di kolom komentar. Kalau di pengalaman kamu kayak gimana? Apakah sama kayak aku, atau mirip, atau mungkin berbeda? Boleh sharing ya buat menambah referensi buat kita semua. Oke, jadi segitu dulu video dari aku. Makasih banyak buat kamu yang udah nonton video ini. Kalau video ini membantu dan bermanfaat buat kamu, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih banyak untuk supportnya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. See you!